وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berfikir. Huwa Allahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
Saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Assalamualaikum Pak Haji Minu Kalibu selaku Ketua Basnas Kabupaten Baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Pak Haji. Katanya kami mendengar ini bahwa di tahun 2026 ini ada perubahan cara penyaluran zakat kepada mustahik. Iya. Bisa dijelaskan tidak secara umum perubahan seperti apa yang dilakukan ini? Terima kasih pendengar saudara Iga yang saya hormati, saya banggakan dimanapun berada. Tata cara pendistribusian dan penyaluran bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Baru mengalami perubahan diakibatkan dari adanya perubahan data yang digunakan oleh pemerintah baik pusat dan seluruh daerah yang namanya data DTSen, data tunggal sosial ekonomi nasional. Itu yang digunakan seluruh Indonesia. Sehingga itulah yang mempengaruhi tata cara atau model penyaluran bantuan Badan Amil Zakat Nasional kepada para mustahi atau mereka yang menggunakan atau penerima manfaat. Itu dasarnya yang pertama, sehingga terjadi perubahan. Dasar dari perubahan itu seperti tadi saya katakan, yang pertama yang sangat mendasar terjadi perubahan data sosial masyarakat. Desain tadi itu menghasilkan graduate tingkatan. Tingkatan itu namanya desil. Nah, desil itu ada 10. Mulai dari desil 1 sampai 10. Berarti desil 1 itu adalah yang terendah. Diistilahkan juga oleh pemerintah yang terbawah itu namanya miskin ekstrim. Sehingga dengan demikian data yang pernah kita lakukan selama beberapa tahun, yang juga data dari pemerintah juga, dan kita verifikasi langsung di lapangan, sehingga kemampuan Badan Amil Zakat Nasional waktu itu hanya 23% daripada jumlah fakir miskin yang ada. Karena itulah kemampuan keuangan yang diterima setiap tahunnya. Sehingga rata-rata berjumlah per 1 tahun khusus untuk pemberian paket logistik Ramadan itu adalah sekitar 7.000-an. Nah, pada kesempatan ini tahun 2026 karena terjadi juga perubahan penerimaan dari berbagai latar belakang dasar, ada yang karena mereka berpindah, ada yang karena memang sosial ekonomi berubah, sehingga dengan demikian ada sedikit perubahan. Setelah kita hitung-hitung terhadap kemampuan Badan Amil Zakat Nasional secara maksimal, maka hanya dapat kita menyalurkan sebesar 4.500 paket. Nah, 4.500 paket ini tetap akan kita salurkan atau distribusi kepada desa lurah yang berkeseimbangan. Dan yang menghitung keseimbangannya itu ada pada dinas sosial yang mengetahui pasti tentang data tersebut. Jadi jumlahnya kemungkinan besar berubah. Kalau contoh misalnya tahun lalu 100, mungkin tahun ini apakah 80 atau lebih, itu saya karena data belum fix dari dinas sosial. Jadi mohon agar warga masyarakat dan seluruh pendengar Saudagar Iga membantu Badan Amil Zakat Nasional untuk memberikan penjelasan bahwa bukan berarti Basnas yang membedakan satu dengan yang lain, tapi justru data tadi, data tunggal itu yang membuat kita dan harus kita ikuti pemerintah. Karena kalau tidak berarti kita pelanggar undang-undang. Nah, sisa data yang harus dibantu oleh Badan Amil Zakat Nasional adalah data desil 1 sampai 5. Tapi prioritas untuk fakir miskin ini desil 1 dan 2. Jadi pendengar yang terhormat, mohon kepada kepala desa menyampaikan hal-hal itu
supaya mereka masukkan data desil 1-2-nya dan sudah di ranking. Artinya memang yang nomor 1 itu adalah memang masyarakat yang betul-betul miskin ekstrim, karena itulah nanti yang kita berikan kepada itu. Contoh, kalau desa A misalnya 100 desil 1-2-nya dapat kuota 80 atau bagian 80, maka kita cut nanti nomor 1 sampai dengan 80. Lalu itu kita serahkan kepada masing-masing desa dan lurah. Nah, itu yang sekali lagi saya minta, kalau tahu diantaranya selama ini misalnya sudah 3 tahun dapat, tiba-tiba tidak masuk dalam data tadi, itu berarti jangan ke Badan Usaha Nasional, tapi kita ke kelurahan desa masing-masing. Karena sudah ada musyawarah sebelumnya. Sudah ada musyawarah, dan itu data yang dikirimkan kepada Badan Usaha Nasional itu kita minta bahwa hasil musyawarah desa. Dan kami tidak terima kalau tidak ditandatangani berdasarkan berita acara musyawarah desa. Jadi dianggap valid. Dan saya tambahkan, kalau ada hal-hal yang tidak dianggap sesuai, warga masyarakat dan pendengar yang terhormat boleh membantu warga kita melaporkan kepada kepala desanya bahwa ini kondisinya seperti ini dan diupayakan untuk melakukan penyesuaian. Ada lagi pertanyaan ini, Pak Haji. Apakah perubahan ini lebih mengarah pada sistem digital? Pendataan ulang mustahik, ataukah perubahan pola bantuan dari konsumtif ke produktif? Jadi memang sekarang ini segala sesuatu itu harus berdasarkan digitalisasi, digital. Jadi data mulai dari kementerian turun kepada dinas sosial dan turun ke desa itu melalui itu. Jadi tidak bisa dimanipulasi. Apa yang ada pada saya, ada pada desa, ada pada ini itu. Jadi kalau ada misalnya sengaja kita seolah-olah lakukan performance yang tidak betul, pasti ketahuan. Wah, ini Basnas ini melakukan atau siapa lah. Karena ada tata cara penyesuaiannya nanti. Tetap ada. Misalnya kalau diketemukan warga yang betul-betul miskin, tapi dia belum masuk pada kesempatan ini karena mungkin kelemahan-kelemahan itu, insya Allah akan diusahakan untuk penyesuaian melalui kepala desa dan lurah. Terima kasih. Saya lanjut bahwa perubahan yang tadi yang seolah-olah terjadi pengurangan dari bantuan yang bersifat konsumtif, ini ada hal yang menggembirakan. Apa itu, Pak? Selisihnya adalah seluruh selisihnya itu dijadikan program pemberdayaan, yaitu pemberian bantuan modal usaha kepada pengusaha-pengusaha yang kecil, tetapi tetap berpedoman pada desil 1-5. Desil 1 sampai 5. Jadi kalau ada warga masyarakat yang tadi masuk di 105, ada kegiatan misalnya menjual bahan kebutuhan pokok, ayam goreng, ada lagi namanya set auto itu yang bengkel-bengkel sepeda motor, set kopi, jual kopi khusus, ada olahan-olahan kopi, dan beberapa lagi. Dan kalau mau secara lengkap silahkan buka website baru dan atau langsung ke kantor untuk silaturahmi juga sambil mendengarkan penjelasan itu. Jadi sekali lagi pendengar yang terhormat, Saudagar Iga, mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi-informasi ini. Dan kalau toh masih ada yang dipertanyakan, jangan ragu-ragu telepon. Ada saya 5 orang, saya hanya sebutan ketua, ada wakil ketua 1 yaitu Pak Sahabudin Al-Farid, ada semua itu. Ada Waka 2 Saudara Tahir Ali, Waka 3 Saudara Haji Kaharudin, Waka 4 Haji Amrullah, dan saya sendiri Haji Mino Kalibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Pak. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabudin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada lagi yang bertanya nih, Ustaz. Iya, apa perbedaan antara fidyah dan kafarah dalam Islam? Baik, fidyah ini mengganti puasa yang ditinggalkan. Iya. Dan yang wajib kena fidyah ini bagi orang yang masih yang sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengganti. Contoh, ada penyakitnya sudah penyakit permanen, katakanlah seperti itu. Iya. Memang sudah tidak bisa berpuasa, itu fidyah. Iya. Kalau kafarat itu denda. Contoh, ada orang pasangan suami istri melakukan hubungan di siang hari pas saat berpuasa, itu kena kafarat itu. Kafaratnya itu satu, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini berat sekali. Maka perlu hati-hati di sini orang melakukan seperti itu, karena itu kafarat itu denda yang sangat berat. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka alternatifnya adalah memberi makan 60 orang fakir miskin. Itu. Jadi itu kafarat. Yeah. Jadi kafarat lebih besar sebenarnya, lebih ekstrim karena sudah termasuk denda. Iya. Kalau fidyah hanya mengganti puasa tertinggal. Nah, fidyah ini ada beberapa macam, perlu dipahami jamaah sekalian. Iya. Kalau fidyah bagi seorang ibu hamil atau menyusui ada 2 macam. Kalau sang ibu tadi hanya mengkhawatirkan kesehatan dirinya sendiri, cukup bayar fidyah saja. Iya. Tapi kalau dia itu mengkhawatirkan dirinya dan mengkhawatirkan juga bayi yang disusuinya atau dikandungnya, maka dia bayar fidyah juga harus bayar puasa juga. Jadi 2 kali. Nah, ini makanya ibu-ibu ini perlu memahami, membayar utang puasa itu, tanya dirimu sendiri bagaimana engkau niatmu, apakah kau tidak berpuasa karena hanya mengkhawatirkan dirimu sendiri atau tidak berpuasa karena juga mengkhawatirkan bayinya. Iya. Jadi 2 kena. Iya. 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 Kemudian ada lagi nih Ustaz. Bagaimana cara membayar fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa? Kalau imam mazhab 4 ini berbeda-beda. Iya. Ada imam yang harus membayarnya dengan makanan pokok, gandum atau beras. Tapi ada juga imam seperti Imam Syafi'i membolehkan dengan membayar pakai dikonversi ke uang. Jadi tergantung orang melakukan fidyah ini, beda-beda juga. Si kaya dengan orang miskin beda fidyahnya itu. Karena jelas dia harus membayar fidyah sesuai dengan kadar yang dimakannya. Kalau dia makan beras yang 20.000, Iya. maka dia juga harus berfidyah dengan beras sekelas itu. Jadi, atau misalkan ambil ukuran rumah makan, ada porsi yang 25.000, ada porsi 50.000. Jadi kalau orang kaya biasanya melakukan fidyah itu rata-rata 50.000 ke atas per hari. Nah, kalau orang menengah ke bawah ekonominya ya biasa 20.000, 25. Walaupun sebenarnya ada ketetapan dari pihak pemerintah dan Kementerian Agama, tapi kalau saya pribadi memandangnya itu tergantung tingkat ekonomi masing-masing. Iya. Ya, bagaimana kalau orang miskin, Ustaz? Ya tentu fidyahnya juga agak kecil. Sama juga fitrah. Zakat fitrah itu sesuai dengan tingkat ekonomi. Makanya pemerintah membagi 3 tingkatan. Beras fitrah itu ada beras yang 15.000, ada 20.000, ada 25.000. Nah, kalau orang kaya harus memilih yang terbesar karena sesuai dengan yang dimakannya, seperti itu. Iya, makasih Ustaz. Iya, makasih. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. 87,6 Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim wal kitabil mubin.
حميم Demi kitab Al-Quran yang jelas, إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. فيها يفرق كل أمر حكيم Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين Yaitu, urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus rasul-rasul. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم Sebagai rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين Tuhan yang memelihara langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, jika kamu orang-orang yang meyakini. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. بل هم في شك يلعبون Tetapi mereka dalam keraguan. Mereka bermain-main. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. يغشى الناس هذا عذاب أليم Yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman." أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين Bagaimana mereka dapat menerima peringatan, padahal sebelumnya pun seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila." إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras. Kami pasti akan memberi balasan. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم Dan sungguh, sebelum mereka,
Kami benar-benar telah menguji kaum Fir'aun, dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia. An addu ilayya ibadallah, inni lakum rasulun amin. Dengan berkata, serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah Bani Israel. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang dapat kamu percaya. Wa alla ta'alu 'ala Allah, inni atikum bisultanin mubin. Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata. Wa inni 'udhtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Dan sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhanmu dari ancamanmu untuk merajamku. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin Bani Israel. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun. Kemudian dia Musa berdoa kepada Tuhannya, sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka. Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un. Allah berfirman, Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh Paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula Paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku. Jika begitu, benarkah Paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menanti saat berbuka puasa. Saya Samsudin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan keluarga besar Abadi Optik dan Optik Syariah mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga bulan suci ini menjadi momentum bagi kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mempererat kepedulian terhadap
terhadap sesama, serta memperbanyak amal kebaikan dan semangat berbagi. Mari kita jalani Ramadan dengan hati yang bersih, penuh keikhlasan, serta tetap menjaga kesehatan agar ibadah kita dapat berjalan dengan lancar hingga akhir Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, Abadi Optik dan Optik Syariah Toko Kacamata Ukuran memberikan potongan harga spesial 15% hingga 30% untuk berbagi produk kacamata selama bulan suci Ramadan. Mari manfaatkan kesempatan ini untuk menjaga kesehatan mata Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Ahmad HTMM, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Baru, bersama seluruh jajaran ASN, P3K dan penyuluh kelompok tani mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Semoga bulan suci ini menjadi momentum untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mempererat silaturahim, serta menghadirkan kedamaian dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita untuk mewujudkan baru berkeadilan, maju berkelanjutan, sejahtera lebih cepat. Marhaban ya Ramadan. Sehat ki, bahagia ki, selamat topada salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang berkah ini, mari kita perbanyak ibadah, tingkatkan kepedulian sosial, dan mempererat tali silaturahmi. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Saya Abdul Jalil Samsudin Parewe, Ketua DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APEDNAS Kabupaten Baru beserta seluruh pengurus mengucapkan selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan, kedamaian, dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, ingin anak menjadi santri penghafal Al-Quran, cakap berbahasa Arab dan Inggris, berprestasi, berakhlak mulia, dan siap menghadapi masa depan? Modern Kurir Langit Baru membuka pendaftaran santri baru program beasiswa santri berprestasi melalui Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah KMI tahun ajaran 2026-2027. Program yang terbuka saat ini, KMI Tahfiz Quran untuk tamatan SD, KMI reguler untuk tamatan SD, dan KMI intensif untuk tamatan SMP. Kabar baiknya, ayah bunda, biaya pendidikan gratis, biaya makan gratis, biaya asrama gratis, SPP, komite, hingga pelayanan kesehatan, semuanya gratis. Semua itu adalah beasiswa Masjid Modern Kurir Langit, dan orang tua cukup menyiapkan infak dan wakaf serta kebutuhan pribadi anak-anak kita. Pendaftaran ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, lulusan SD, MI, dan SMP MTS sederajat dengan syarat utama bisa membaca Al-Quran dengan baik. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Februari sampai 30 April 2026. Pengambilan formulir gratis dan hanya melalui WhatsApp. Informasi dan pendaftaran bisa dihubungi melalui nomor WhatsApp 0812 4336 9865. Pondok Modern Kurir Langit Baru mencetak santri berilmu, berakhlak,
berprestasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya Kamarudin Hasan, Rektor Institut Teknologi Bisnis dan Administrasi Al-Ghazali Barru, beserta segenap sivitas akademika, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa. Semoga detik-detik menjelang maghrib ini menjadi waktu terbaik untuk berdoa, memperkuat kesabaran, dan meneguhkan rasa syukur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita dan melimpahkan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat dan ampunan. Saya Nyonya Andi Milawati Abustan, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Barru, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan bagi keluarga serta masyarakat. Mari kita hidupkan Ramadan ini dengan memperbanyak zikir dan doa, membaca Al-Quran dan merenungkan maknanya, serta juga memperbanyak sedekah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Semoga Ramadan ini membawa kedamaian dan keberkahan bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan kebersamaan, serta melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan salah satu bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya. Semoga segala ibadah yang dilaksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abu Bakar, Sarjana Sosial, Magister Sains, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Barru. Selamat menanti berbuka puasa Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mino Kalibu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional, bersama seluruh keluarga besar Basnas Kabupaten Barru mengucapkan selamat menanti saat berbuka puasa. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita dengan bulan penuh berkah, bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Semoga ibadah puasa kita diterima dan membawa keberkahan bagi kita semua. Di momen yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan keimanan, berbanyak ibadah, serta saling berbagi dengan sesama. Semoga setiap doa dan usaha kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abustan Andi Bintang, Wakil Bupati Barru, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga keberkahan selalu menyertai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Muhammadur Rasulullah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Nashhadu an la ilaha illallah wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Amin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. Oh, mure, tega nih rumah tuh lapad lama kanja mas sambu sekolah. Teman nih gak ku SMP. Teman ya mure, napusi ka seding, maka da tega nih rumah sambu, bara wedingi magati runtuk jamaah. Ya kok maku itu ku bawa nih SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru tapat tama. Tega tujuh mon mure. Kula julo sedena kemange Kelurahan Tuung Kecamatan Baru. Wah, pabila tuh pale ya mure. Nah, anu re taro, dene sengi motor. Ajak tamasara ku SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru engkana asrama gratisna. Kok dek nau leman lali suat dingi monro asrama. Nai napa kesina ko monro asrama i buat diruntuk tambah apa di sengeng agama. Wah, makasih tonget tuh di. Iya migaro kelebihan na mure. Iya tuh SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru liwe gana kelebihanna. Agamanan ro. Kok temui anak iwat dingi langsung mak jama ku kapalat niagai pada padanna kapalat takbut kapalat tongka kapalat pelni dan nia kapalat kargo bahkan masuk lagi maperate naruntuk memen nagaji. Nomor 2 engkatona ruangan perpustakaan khusus nah jadi aro nana edek nana mabela lau kue lo sapa bobo agurung. Nomor 3 ya nahit tambahi ya kesingen na SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru. Nah sebab pakai ni simulator. Agak siaseng simulator. Ya sengi simulator alat canggih ipaki maperate kumilan ruangan apa ada
Tako engkato ngeki ilalen na kapalai. Berarti masuk itu lina ya ro simulator dia more. Nako de usale paring kalinga meliara gaya lina. Wah, hebat to study to more. Ai kuni romatu upat tama lapad lang. Ubawa ni ro insyaallah mak baraka. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, rahmat dan maghfirah. Saya Abdul Munir, Ketua Yayasan SMK Pelayaran Lintas Nusantara Baru, mengucapkan selamat menanti saat-saat berbuka puasa Ramadan 1447 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita dan amal ibadah-ibadah lainnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Dan tentunya dalam momen yang penuh kesabaran ini, mari kita jadikan waktu menanti berbuka puasa sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah, memperbanyak doa, dan berbagi kebaikan dengan sesama. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Baru yang saya cintai, marilah kita menjalani Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, kebersamaan, dan kepedulian. Perbanyaklah amalan baik dan jaga ketertiban, dan tentu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Saya Andi Ina Kartikasari, Bupati Kabupaten Baru, mengucapkan selamat menanti berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna zahaba dhama wa batallatil uruq wa sabata al-ajru insya Allah ta'ala. Allahu akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد
التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا وأدعوته إنك لا تخلف. Saudagar Iga, saatnya kita ikuti Mustahik bertanya, Basnas menjawab bersama Ustadz Sahabuddin Al-Farid, Wakil Ketua 1 Bidang Penghimpunan Basnas Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada yang bertanya ini Ustaz, bagaimana itu memastikan bahwa zakat yang dibayarkan ke Basnas ini benar-benar sampai ke yang berhak? Ya. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat baik. Kami di Basnas ada namanya RKAT, Rencana Kerja Anggaran Tahunan. Nah, RKAT ini disusun 1 tahun sebelum. Misalkan 2025 ini itu sudah selesai akhir 2024. Nah, di RKAT itu sudah ada semua nama-nama mustahik yang sudah akan disalurkan. Di Basnas itu ada database mustahik by name by address. Jadi ketika mau menyalurkan zakat itu sudah jelas orangnya. Jadi bukan berarti tiba masa tiba akal kita baru cari, tidak seperti itu. Jadi di Basnas itu dari 8 asnaf yang mau dibagikan itu ada 5 pilar: pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah dan advokasi. Dan yang paling besar ini distribusinya adalah pendidikan. Jadi di dalam itu 5 pilar itu sudah ada dalam RKAT, sudah ada tercantum dalam RKAT. Jadi kami di Basnas menyalurkan zakat infak sedekah sudah siap memang penerimanya sebelum masuk dana itu. Jadi tidak ada cerita itu dana zakat tinggal di kantor, tidak boleh. Paling itu aturan daripada Basnas RI, paling maksimal 20% yang bisa tinggal. Ya, jadi tidak boleh dana umat lama-lama di kantor itu. Di Basnas, di kasnya Basnas tidak boleh. Jadi ketika terkumpul kami langsung bagikan karena mustahiknya sudah siap. Ya, Ustaz, apakah mustahik ini bisa memilih sendiri penerima zakatnya atau haruskah melalui Basnas memang? Oh, baik. Dalam hukum syariah ada namanya muzakki, zakat muqayyadah. Dalam bahasa umumnya zakat terikat atau infak terikat. Ada muzaki atau mufik menyerahkan zakatnya atau infaknya, tapi beliau berpesan, tolong saya punya zakat disalurkan ke sini. Nah, kalau itu namanya infak terikat dan tidak boleh Basnas ke tempat lain, harus ke situ sesuai dengan permintaan muzaki. Ada seperti itu ya, boleh. Iya. Tapi itu perlakuan khusus. Iya, baik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Demikian Mustahik bertanya, Basnas menjawab. 87,6